Gadget kali ini adalah dari Jisoo Life, yaitu Fan Ultra 1. Kipas angin genggam sultan yang kayak mesin Dyson ini dibanderol lumayan mahal ya. Saya search di toko ijo, paling murah itu 2,4 jutaan. Dan yang paling mahal ada yang dijual di kisaran 4 jutaan. Handheld fan ini desainnya agak kayak kipas pada biasanya sih. Mirip turbin pesawat, jadi berkesan futuristik dan bisa digunakan sebagai aksesoris gadget tambahan pas kalian nongkrong di outdoor spaces yang berhawa lumayan panas. Fan Ultra 1 ini dibalut dengan casing aluminium, jadi lumayan berat ya dan kelihatan mahalnya. Baterainya 9000 mAh dan Jisoo Life bilang up to 6 jam pemakaian kontinu, yang saya yakin pasti di setting fan yang paling rendah ya. Saya belum coba sih berapa lama fan ini bertahan dari 100% baterai pemakaian sampai baterai habis. Tapi menurut saya gak begitu penting sih percobaan tersebut. Yang jelas Fan Ultra 1 ini bisa dipakai seharian dengan pemakaian normal dengan catatan on off, dan nantinya di akhir hari ready untuk di-charge saat kita tidur dan siap digunakan lagi keesokan harinya. Fan ini di box sudah termasuk brush, 2 kabel Type-C, stand, strap tangan, dan 2 moncong yang berbeda. Satu lubang berbentuk flat yang asumsi saya untuk bersihin permukaan datar, dan satu lagi bentuk bulat kecil yang menurut saya buat bersihin sensor kamera, lensa, dan keyboard komputer. Tapi kalian bisa buat untuk hal lain kok. Just be kreatif aja, kayak bisa untuk blow balon atau kasur karet dan lain-lain ya. Fan Ultra 1 ini juga bisa buat hair dryer tapi tanpa hawa panas ya, yang mestinya bakal lebih lama dari hair dryer biasa. Tapi kalau bisa kenapa enggak? Fan Ultra 1 ini memiliki 3 tombol fisik, yaitu 2 di depan, 1 berupa tombol dan 1 berupa roller, dan 1 tombol di belakang. Cara untuk menyalakan cuman tekan dan tahan aja tombol power, yang nantinya fan akan langsung menyala dan memperlihatkan indikator baterai ada di beberapa persen selama 3 detik. Setelah itu akan muncul angka yang mengindikasikan kecepatan angin, semisal 1, dan icon kipas berwarna hijau di sampingnya. Dan untuk meng-off-kan fan ini ya sama aja, yaitu tekan dan tahan tombol power hingga fan mati. Tombol ketiga ada di belakang. Tombol ini berguna untuk mengaktifkan lampu di bagian belakang fan. Ada 3 mode setting lampu di Fan Ultra 1 ini. Pertama, lampu menyala continuous biru namun redup. Kedua, lampu menyala berkedip lambat dari low ke terang. Dan ketiga, berkedip cepat dengan lampu menyala terang. Gak tahu sih gunanya untuk apa, tapi saya gak pernah pakai sih. Kecepatan Fan Ultra 1 ini berupa persentase dari kecepatan terendah yaitu 1% hingga kecepatan tertinggi yaitu 100%. Mari kita coba kekuatan angin dari Fan Ultra 1 ini ya, dari kecepatan 1 hingga 100%. Menurut saya kecepatan fan untuk cooling down saat teriknya matahari ada di setting kecepatan 1%, yang seperti angin sepoi-sepoi menghempas wajah, dan sampai kisaran kecepatan 10% aja ya. Itu udah cukup sih menurut saya. 100% termasuk gak masuk akal jika diarahkan ke muka karena kencang banget. Jadi intinya 50% ke atas hanya digunakan untuk aktivitas lain kayak blower untuk bersihin sesuatu kayak yang udah saya sebutin sebelumnya ya. Gak banyak juga sih yang bisa diomongin dari produk satu ini, dan saatnya ngomongin kelebihan dan kekurangan dari Jisoo Life Fan Ultra 1 ini ya.
Oke, kelebihan. Satu, bisa digunakan untuk hair dryer yang intinya bagi kalian yang suka ngeringin rambut setelah mandi, fan Ultra 1 ini bisa ngebantu ngeringin rambut kalian dan juga gak perlu bawa hair dryer tambahan pas traveling. Cukup bawa fan Ultra 1 ini aja. Kedua, ada indikator baterai dan kecepatan angin dari 1 sampai 100%. Ketiga, angin kencang banget jadi bisa dijadiin blower untuk bersihin sesuatu ya, misal kayak lensa, kamera, keyboard, dan lain-lain. 4. Bentuk futuristik jadi kelihatan beda dan bisa pede nenteng di public area alias pamer nih. Nomor 5, baterai up to 6 jam. Menurut Jisoo Life yang intinya itu udah lebih dari cukup untuk sebuah handheld fan ya. Yang keenam, sudah Type C, jadi gak perlu bawa tambahan kabel pas traveling. Oke, sekarang kita ngomongin kekurangan. 1. Fan Ultra 1 ini bisa dikatakan sedikit berat juga sih untuk sebuah handheld fan, yaitu di 315 gram. Jadi kalau nenteng lama-lama ya lumayan risih juga sih. Untung saja saya beli strap lagi yang lebih panjang, jadi bisa seperti tas crossbody ya. Dan fan ini bisa digunakan kapan aja tanpa harus ambil dari tas. Yang kedua, harganya mantap sih kalau kegunaannya cuman sebagai kipas angin. Minimal di toko ijo 2 jutaan. Mungkin bagi beberapa orang ngapain juga punya handheld fan dengan harga minimal 2 jutaan. Yang 200 ribuan aja udah cukup sih. Yang ketiga, saya kira bisa buat power bank juga ya, karena baterainya udah 9000 mAh. Ternyata enggak. Nomor 4. Fan Ultra 1 milik saya bagian belakangnya kayak kurang kenceng ya, entah kenapa saya gak tahu nih. Kirain bisa diputer buat ngencengin, ternyata nggak bisa. Sedikit cacat produk nih. Oke, nomor 5. Walaupun udah Type C, namun saat pengisian baterai terbilang sedikit lama dari 0% ke full, yaitu memerlukan waktu sekitar 2,5 jaman. Wow, ini according info yang saya dapat di website Jisoo Life-nya ya. Yang keenam, hal inilah yang paling menyakitkan menurut saya, yaitu berisik. Aduh, beneran deh suaranya berisik dan noticeable banget walaupun di speed 1%. Jadi bagi kalian yang lagi liburan di Bali dan stay di villa terbuka yang tenang di daerah Ubud, pada saat menggunakan fan ini, suara terdengar sekali ya, bising menurut saya. Lain halnya jika menggunakan fan ini di daerah yang lumayan berisik, gak kedengeran sih. Oke, menurut saya worth to buy kah? Menurut saya pribadi 50-50 ya. Hal yang sangat disayangkan dengan fan Jisoo Life Ultra 1 ini adalah bagi saya karena berisik. Itu yang sangat saya sayangkan sekali. Jika suara gak begitu berisik, saya bisa rekomen 100% fan ini. Jujur saya suka bentuknya dan lain dari desain handheld fan biasa. Well, terserah kalian juga ya. Jika mau beli silakan, jika enggak beli yang biasa aja dan kegunaannya sama aja sih. Dan suara lebih tenang dari Jisoo Life Fan Ultra 1 ini. Oke, makasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel saya ya.